Video ini adalah video part yang kedua yang membahas tentang anti-lock brake system atau ABS. Di video part yang pertama kita sudah membahas tentang fungsi ABS, yaitu untuk mendapatkan jarak pengereman yang paling pendek dan juga sekaligus kita memperoleh tahanan arah samping yang bagus supaya kita memperoleh kestabilan dalam arah samping. Jadi selain kita mendapatkan gaya pengereman yang bagus, kita juga mendapatkan ketahanan dalam arah samping yang bagus juga. Nah, itu adalah fungsi dari ABS untuk kendaraan roda 4. Nah, kita akan lanjut tentang cara kerja ABS untuk lebih mendetail lagi. Untuk memahami kerja anti-lock brake system, kita perlu mereview dinamika ban selama pengereman dengan hambatan rolling diabaikan. Jadi asumsinya kita mengabaikan hambatan rolling, dan kita review apa yang terjadi ketika roda ini kita rem. Nah, saat torsi pengereman diaplikasikan pada ban, gaya pengereman akan terbentuk pada kontak pas, katakanlah namanya adalah FB. Jadi ketika kita mengerem suatu kendaraan, maka di kontak antara ban dengan jalan itu akan ada gaya pengereman yang namanya adalah FB, atau ini merupakan gaya gesek antara ban dengan jalan. Nah, gaya pengereman FB ini memiliki momen TT terhadap senter roda yang bekerja dengan arah yang berlawanan dengan torsi rem TB. Jadi torsi rem TB itu dihasilkan oleh kaliper ke kampas rem kalau dia menggunakan rem cakram. Kemudian akibat adanya torsi pengereman oleh kaliper tadi, piston kaliper tadi akan dilawan oleh torsi TT, di mana TT ini adalah gaya pengereman atau gaya gesek antara ban dengan jalan dikalikan dengan radius roda. Nah, perbedaan antara torsi dari gaya pengereman dan torsi dari sumber pengereman, yaitu dari piston kaliper, menyebabkan terjadinya percepatan sudut atau omega dot dari ban. Jadi ketika terjadi perbedaan antara TT yaitu akibat gaya gesek dan TB akibat torsi rem, perbedaannya tersebut menyebabkan terjadinya percepatan sudut omega dot dari ban. Jadi mengalami perlambatan. Kalau pengereman dia mengalami perlambatan, kalau dia traksi dia akan mengalami percepatan. Omega kan dia adalah kecepatan sudut, ketika kita kasih simbol dot berarti dia adalah turunannya. Turunan dari kecepatan sudut adalah percepatan sudut. Ini adalah gambarnya. Meskipun kita membahas tentang braking, alangkah baiknya kita juga membahas tentang traksi atau akselerasi. Ini adalah satu roda, kemudian dia arah depannya adalah ke kiri. Nah, ini adalah kondisi akselerasi, berarti karena gerakannya itu ke kiri, berarti torsi akselerasinya itu adalah berlawanan arah jarum jam ini. Jadi ketika kita kasih torsi berlawanan dengan arah jarum jam, maka roda ini akan bergerak ke kiri. Nah, akibat adanya torsi pengereman atau ketika kita berikan torsi akselerasi atau torsi traksi pada roda, maka akan muncul gaya gesek antara ban dengan jalan, yaitu FA, di mana FA ini itu adalah gaya reaksi dari torsi A ini. Jadi torsi akselerasi akan dilawan oleh gaya traksi, yaitu FA. Nah, akibat adanya torsi akselerasi, roda akan berputar berlawanan arah jarum jam, yaitu omega. Jadi kecepatan putarnya itu arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, karena kita kasih torsi akselerasi berlawanan arah jarum jam, maka akan muncul percepatan sudut, yaitu omega dot yang arahnya juga ke kiri. Jadi semakin cepat. Ketika kecepatan putarnya adalah berlawanan arah jarum jam, ketika kita kasih torsi itu akan mempercepat. Lebih mempercepat berarti dia percepatannya juga searah dengan arah putaran. Nah, jadi torsi dilawan dengan gaya traksi, kemudian ini adalah percepatannya berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kalau statik kita hanya membahas yang ini. Nah, sekarang kita tambah dengan dinamik. Dinamik berarti kita melibatkan apa yang dinamakan dengan inersia. Inersia itu adalah hambatan untuk digerakkan. Nah, ketika roda ini kita gerakkan berlawanan arah jarum jam, berarti pada roda karena dia memiliki massa, dia akan memiliki tahanan. Nah, tahanannya adalah berlawanan dengan arah gerakannya, yaitu adalah IW ini, searah jarum jam. Nah, jadi kalau
di statik itu torsi ini berlawanan arah jarum jam dilawan oleh gaya gesek yang searah jarum jam. Nah, untuk yang dinamiknya itu karena arah percepatannya itu adalah berlawanan arah jarum jam, berarti hambatannya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, ini saya kasih titik-titik karena dia merupakan torsi inersia. Nah, kita menggunakan persamaan hukum Newton pertama, yaitu jumlah momen atau jumlah torsi sama dengan 0. Kita anggap aja bahwa berlawanan arah jarum jam adalah positif, sehingga kita bisa masukkan apa yang kita ketahui, yaitu torsi, kemudian gaya gesek, dan inersia. Sehingga torsi A searah jarum jam dikurangi dengan gaya gesek kalikan jari-jari, yaitu FA dikalikan R, kemudian dikurangi dengan I will, artinya adalah inersia dari roda, dikalikan dengan omega dot, percepatan sudut. Ini kan sama dengan I kalikan alfa ya. Jadi torsi inersia kan I kalikan alfa, di mana I adalah mass moment of inersia atau momen inersia massa pada senternya, sedangkan R adalah radius roda. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari berapa percepatan sudutnya atau omega dotnya, yaitu torsi akselerasi dikurangi dengan gaya gesek, gaya traksi kalikan R dibagi dengan mass moment of inersia. Ini adalah cara mencari percepatan sudut, atau ini berapa percepatan sudutnya ketika kita kasih torsi sebesar TA ini. Ada rumusnya. Nah, itu untuk akselerasi. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa yang dimaksud, apa yang nanti kita bahas, yaitu tentang pengereman braking. Nah, sama ini roda, arah ke depannya adalah ke kiri. Nah, karena roda itu bergerak ke kiri, berarti putaran rodanya itu adalah berlawanan arah jarum jam ini. Nah, ketika dia bergerak ke kiri, yaitu roda berputar berlawanan arah jarum jam, kemudian kita rem. Kita rem berarti kita memberikan torsi untuk menghentikan putaran roda, berarti torsi pengeremannya itu adalah searah jarum jam. Nah, akibat torsi searah jarum jam ini, maka akan dilawan oleh gaya gesek. Gaya geseknya adalah melawan dari torsi pengereman TB ini, yaitu adalah FB. Jadi torsi B dilawan oleh FB. Nah, karena putarannya itu berlawanan arah jarum jam, kemudian torsi yang kita berikan itu adalah searah jarum jam, berarti dia mengalami perlambatan. Nah, perlambatannya ke arah mana? Perlambatannya berarti dia searah jarum jam karena dia melambat. Putarannya itu berlawanan arah jarum jam, tetapi dia berusaha berhenti, berarti dia mengalami perlambatan. Perlambatannya berarti arahnya berlawanan dengan arah putaran, yaitu searah jarum jam ini, omega dot. Nah, sekarang kita bahas inersia. Inersia itu adalah hambatan untuk digerakkan. Nah, ini roda sudah bergerak, yaitu berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita mencoba hentikan. Nah, ketika kita mau hentikan, berarti dia akan ada tahanan. Tahanannya berarti dia berusaha meneruskan dari putaran roda. Kan kita tujuannya menghentikan, yaitu torsi searah jarum jam, berarti dia ada tahanan yang melawan dari torsi ban adalah ini. Inersia, arahnya adalah arahnya adalah berlawanan arah jarum jam, karena ban yang sudah berputar kita hentikan, pasti ban itu memiliki tahanan untuk dihentikan. Nah, tahanan untuk dihentikan itu adalah inersia yang ini, berlawanan arah jarum jam, karena dia menolak untuk dihentikan. Berbeda dengan yang ini tadi, karena kita berusaha untuk memutar berlawanan arah jarum jam, berarti dia tahanannya adalah searah jarum jam. Nah, kebalikannya kalau braking, kita berusaha untuk menghentikan putaran roda kendaraan, yaitu searah jarum jam, berarti tahanannya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, sekarang kita masukkan ke hukum Newton pertama, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Sama yang berlawanan arah jarum jam kita tandai positif, sehingga menjadi FB kalikan R kan positif. Kemudian ditambah dengan torsi inersia, yaitu I kalikan alfa, mass moment of inersia dari roda kalikan omega dot. Nah, dikurangi TB. TB kan karena dia searah jarum jam, berarti dia minus, TB sama dengan 0. Nah, kita akan mencari perlambatan yang terjadi, yaitu omega dot, yaitu TB dikurangi FB kalikan R dibagi dengan I will, I rodanya. Nah, ini adalah bedanya. Nah, lihat bahwa perbedaan antara akselerasi dan braking itu adalah arah dari omega dotnya, arah dari percepatannya. Kalau di akselerasi arah
percepatannya itu adalah searah dengan putaran roda. Kalau di braking, percepatan sudutnya itu adalah berlawanan dengan arah putaran roda. Ya, dilihat dari rumus adalah sama, tetapi bedanya adalah kalau ini adalah torsi akselerasi, ini adalah torsi pengereman. Ini adalah gaya gesek akselerasi, ini adalah gaya gesek dalam pengereman. FA itu arahnya adalah ke kiri, sedangkan FB itu arahnya ke kanan. Nah, ini kita jangan lihat rumusnya, tetapi kita lihat arah-arahnya yang penting. Nah, ini adalah dinamika kendaraan ketika akselerasi maupun pengereman. Nah, sekarang apa hubungannya dengan braking? Nah, ketika kita fokus ke yang brakingnya saja. Nah, ingat bahwa ketika kita kasih torsi pengereman TB itu akan muncul FB, di mana FB itu adalah gaya pengereman yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerakan dari roda. Nah, dengan demikian braking effort FB itu juga menyebabkan linear deceleration AC dari senter roda. Jadi gaya pengereman FB ini itu akan menyebabkan perlambatan kepada senter roda ini. Senter roda maksudnya ini ya, jadi akan muncul perlambatan di senter rodanya, akan melambat, kan dia bergerak ke kiri. Nah, akibat adanya FB dia akan melambat kalau kita berada di posisi senter roda. Nah, berapa perlambatannya? Perlambatan senter rodanya kita bisa gunakan hukum Newton per kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Berarti A nya adalah F dibagi dengan M. Nah, F adalah gaya pengeremannya, yaitu FB. M nya berarti adalah gaya normal dibagi dengan gaya gravitasi G. Jadi perlambatan yang terjadi pada senter roda yang nanti akan dirasakan oleh bodi kendaraan atau penumpang kendaraan, yaitu gaya pengereman dibagi dengan gaya normal yang ditahan oleh roda tersebut dibagi dengan percepatan gravitasi, karena kan dibagi dengan M. W per G itu sama dengan M. Nah, itu kita sudah bahas tentang dinamika kendaraan ketika direm, kemudian perlambatan yang terjadi. Nah, saya kira cukup sekian dulu, kita bahas di video selanjutnya, kita lanjutkan materinya supaya tidak terlalu lama durasinya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.